Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Latifah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2019A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari kelompok 6K yang berjudul Penelitian Grounded Research. Pengertian Grounded Research. Menurut Nazir 1988, grounded research adalah suatu metode penelitian yang mendasarkan pada fakta dan menggunakan analisa perbandingan, bertujuan untuk membuktikan teori dan mengembangkan teori pengumpulan data, menganalisa data pada waktu bersamaan. Nazir mengemukakan tujuan dari grounded research adalah untuk membuktikan teori dan mengembangkan teori. Penelitian ini bertujuan untuk memspesifikasikan konsep serta memverifikasi terhadap teori yang sedang dikembangkan dan diperiksa dalam kaitannya dengan data yang ditemukan. Metode penelitian grounded research yang digunakan adalah studi perbandingan yang bertujuan untuk menentukan seberapa besar suatu gejala tersebut berlaku untuk umum. Grounded research disebut juga sebagai grounded theory, merupakan sebuah metode yang tergolong baru dalam ilmu sosial. Metode ini pertama kali dikenalkan pada cabang ilmu sosial oleh Glasser dan Strauss dalam bukunya berjudul The Discovery of Grounded Theory pada tahun 1997. Metode ini kemudian lebih lanjut dikembangkan oleh Schlegel untuk diminum. Buah yang satu ini sudah nggak asing kan? Bulat, warna hijau. Tapi kalau udah dibelah, dalamnya warna merah. Dan buah ini namanya buah semangka. Ciri-ciri grounded research. Ciri-ciri grounded research yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin tentang grounded research dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, grounded research dimulai dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil teori yang sudah ada. Dua, penyusunan teori dilakukan dengan analisa data secara induktif, bukan secara deduktif seperti analisis data yang dilakukan pada kajian kuantitatif. Ketiga, agar penyusunan teori menghasilkan teori yang benar, harus dipenuhi 4 kriteria. 1. Ada kesesuaian antara teori dengan kenyataan yang ada. 2. Dapat dipahami dan logis, bukan hanya menggambarkan orang-orang yang diteliti sebagai informannya, tetapi meliputi orang-orang di luar informan secara nyata. 3. Hipotesis disusun dari hubungan antar konsep dan dapat diterapkan di dalam sebuah kondisi sosial, karena hipotesis sudah menjadi tesis. 4. Teori dapat digunakan sebagai kendali atas perlakuan kita terhadap fenomena tersebut. Ciri-ciri yang keempat, kemampuan penyelidik untuk memberi makna terhadap data sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuan teoretik, pengalaman dan kajian dari bidang yang relevan, dan banyaknya sastra yang dibaca. Hal-hal tersebut menyebabkan si penyelidik mempunyai kepekaan atau sensitif terhadap kejadian-kejadian dan peristiwa dalam fenomena yang diteliti. Langkah-langkah dalam grounded research. Pertama, merumuskan masalah penelitian. Perumusan masalah penelitian grounded research dilakukan secara bertahap, yaitu pada tahap awal atau sebelum pengumpulan data. Rumusan masalah dikemukakan secara garis besar yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengumpulkan data. Kemudian, data-data yang bersifat umum tersebut dikumpulkan. Setelah itu, rumusan masalahnya dipersempit. Rumusan masalah yang kedua ini digunakan peneliti sebagai panduan dalam menyusun teori, sehingga dapat kita ketahui bahwa dalam merumuskan masalah pada penelitian grounded research dilakukan tidak hanya satu kali saja. 2. Melakukan penjaringan data. Data dalam penelitian grounded research digali dari berbagai fenomena atau perilaku yang sedang berlangsung, digunakan untuk melihat prosesnya, serta untuk menangkap hal-hal yang bersifat kausalitas atau sebab akibat. 3. Analisis data. Tahap-tahap analisis data yakni: pertama, open coding.
yaitu peneliti membentuk beberapa kategori awal informasi tentang fenomena yang diteliti dengan memilah-milah data ke dalam jenis yang relevan. 2. Axial coding. Penelitian memilih salah satu kategori dan memposisikannya sebagai inti fenomena yang sedang diteliti. 3. Pengkodean selektif. Peneliti menulis teori dari berbagai hubungan dari seluruh kategori dalam tahap pengkodean aksial sebelumnya. Langkah-langkah yang keempat, penyusunan teori. Proses penyusunan teori meliputi analisa dari hubungan yang terjadi pada keseluruhan kategori yang telah ditemukan sebelumnya. Menurut Crasul, tahun 2008, mengemukakan bahwa teori dapat dituliskan dalam bentuk narasi yang menggambarkan saling berkaitan dengan seluruh kategori. Kelima, validasi teori. Proses validasi dilakukan setelah teori selesai dirumuskan, dengan cara membandingkannya dengan proses-proses sejenis yang terdapat dalam penelitian sebelumnya. Crasul tahun 2008 mengemukakan bahwa penilai luar, seperti partisipan, juga dapat diminta untuk memeriksa keabsahan teori maupun validitas dan kredibilitas data. Keenam, penulisan laporan penelitian. Crasul tahun 2008 mengemukakan bahwa struktur laporan peneliti grounded research sangat tergantung pada desain yang digunakan. Jika desain yang digunakan adalah pendekatan sistematik, laporan penelitian relatif mirip dengan laporan struktur penelitian kuantitatif yang mencakup bagian-bagian perumusan masalah, metode penelitian, analisis, dan diskusi, dan hasil penelitiannya. Jika desain yang digunakan adalah pendekatan baru atau konstruksi, struktur laporan penelitian bersifat fleksibel. Nazir, tahun 1988, dalam buku Metode Penelitian, mengemukakan bahwa terdapat langkah-langkah pokok dari penelitian grounded research, yakni pertama menentukan masalah, lalu mengumpulkan data, dan terus menganalisis dan memberikan penjelasan, terakhir membuat laporan penelitian. Kelemahan dari grounded research. Menurut Friedenberg, tahun 1981, beberapa kelemahan penelitian grounded research sebagai berikut. Pertama, mengandung banyak bias. Penelitian grounded research menggunakan analisa untuk melakukan perbandingan dan mensifatkan analisa dengan penemuan baru, sehingga generalisasi yang dibuat akan mengandung banyak bias. Kedua, tidak menggunakan probability sampling. Ketiga, hasil akhir dari suatu penelitian tergantung kepada subjektivitas peneliti, apakah hasilnya suatu teori atau hanya satu generalisasi saja. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali peneliti itu sendiri. Keempat, validitas. Data diragukan karena tidak didasarkan pada langkah-langkah sistematis melalui siklus empiris metode ilmiah. Kelima, teori yang dihasilkan dalam penelitian grounded research tidak melalui siklus metode ilmiah. Kelebihan penelitian grounded research. Pertama, lebih terstruktur. Penelitian grounded research lebih terstruktur dibandingkan model penelitian yang lain, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam melakukan analisis data. Kedua, tidak sekedar menguraikan. Dalam penelitian grounded research, peneliti tidak hanya sekedar menguraikan atau menjelaskan hasil penelitian, namun juga memberikan sebuah konsep. Peneliti grounded research berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan teori atau mengembangkan sebuah teori. Ketiga, penekanan proses. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti model grounded research lebih menekankan pada proses. Data digali dari perilaku yang sedang berlangsung atau life history. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat kausalitas. Keempat, tidak terpengaruh oleh teori. Dalam melakukan penelitian, peneliti sebisa mungkin menjauhkan diri dari teori-teori yang sudah ada, bermaksud agar peneliti tidak terpengaruh dengan teori, karena pada hakikatnya penelitian ini dari data menuju teori.